Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 12 Agustus 2021 dalam pekan ke-19 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Yosua bab 3 ayat 7 sampai 10a, ayat 11 dan dilanjutkan dengan ayat 13 sampai 17, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai bab 19 ayat 1. Bacaan pertama hari ini berbicara tentang peralihan kepemimpinan bangsa Israel. Sebelumnya, bangsa Israel dipimpin oleh Musa, seorang pemimpin yang karismatis. Banyak perbuatan-perbuatan besar Allah dikerjakan melalui Musa. Namun, atas perkenanan Allah sendiri, Musa tidak sampai atau tidak masuk ke tanah terjanji itu. Dalam bacaan pertama kemarin, itu cerita tentang Musa yang meninggal. Namun sebelum meninggal, kepada Musa, Allah memperlihatkan negeri terjanji itu, tanah terjanji itu, tanah yang berlimpah susu dan madu. Namun, Musa tidak bisa menikmati tanah terjanji itu karena dia meninggal, menurut bacaan pertama kemarin. Hari ini, peralihan kepemimpinan bangsa Israel dari Musa kepada Yosua, juga atas pilihan Allah. Musa kita tahu sebagai pemimpin yang karismatis. Sekali lagi, banyak hal istimewa yang dikerjakan Allah melalui Musa. Nah, Musa adalah seorang pemimpin yang istimewa di antara bangsa Israel. Dan Allah tahu itu. Oleh karena itu, ketika terjadi peralihan kepemimpinan, Allah juga mau supaya Yosua sekurang-kurangnya memiliki kemampuan, memiliki cara kepemimpinan seperti Musa. Karena itu, Allah yang memilih Yosua, Allah juga memberikan kemampuan kepada Yosua, atau sekurang-kurangnya Allah juga mengerjakan hal-hal yang ajaib. Seperti yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini, ketika bangsa Israel menyeberang sungai Yordan dengan kaki kering. Dan itu Allah lakukan melalui Yosua. Saudari dan saudara yang terkasih, seringkali ketika terjadi peralihan kepemimpinan, itu sedikit ada pergumulan. Terkadang orang membanding-bandingkan kepemimpinan yang sebelumnya dan sesudahnya. Tetapi melalui bacaan pertama hari ini, kita diingatkan kalau seorang pemimpin itu adalah pilihan Allah, dan pilihan Allah menurut keyakinan kita, kalau itu merupakan pilihan masyarakat, pilihan orang banyak. Ada peribahasa yang mengatakan suara rakyat adalah suara Allah sendiri. Maka itu berarti kalau pilihan atau suara terbanyak untuk pemimpin tertentu, itu berarti pilihan Allah untuk kepemimpinan pada diri orang tersebut. Karena itu, kalau Allah yang memilih orang tersebut untuk menjadi pemimpin, maka Allah juga yang akan mendampingi dan menyertai serta menyempurnakan apa yang dikerjakan oleh pemimpin yang terpilih itu. Karena itu, andai kata saya dan Anda dipilih untuk menjadi seorang pemimpin, tidak mesti memimpin sebuah negara. Jangan dulu ke situ. Memimpin apa saja. Mungkin sebagai pemimpin dalam keluarga, dalam seksi tertentu, dalam kehidupan menggereja atau kelompok kategori tertentu. Kalau Allah yang memilih kita, ingat, jangan takut, terima saja tugas dan tanggung jawab itu. Karena Allah jugalah yang akan mendampingi, Allah jugalah yang akan menyempurnakan apa yang kita lakukan. Bahkan melalui kita, atau melalui pemimpin yang dipilih oleh orang banyak, yang adalah pilihan Allah sendiri. Allah akan mengerjakan banyak hal yang luar biasa melalui
orang-orang yang dipilihnya. Saudari dan saudara terkasih, sementara dalam bacaan Injil, Yesus mengingatkan para muridnya dan kita sekalian akan kewajiban atau katakanlah tugas dan tanggung jawab kita dalam hidup bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau dalam bacaan Injil kemarin, dalam sebuah komunitas, orang harus saling memperhatikan, saling mendukung, supaya masing-masing orang dalam sebuah komunitas bisa bertumbuh dalam kebaikan. Maka diminta, kalau ada yang salah, yang tidak benar, orang itu harus ditegur, dan ditegur di bawah 4 mata. Artinya ditegur dengan cara yang baik, cara yang Kristiani. Nah, dalam bacaan Injil hari ini, kelanjutan dari itu juga menyebutkan salah satu yang menjadi tanggung jawab yang harus dilakukan dalam kehidupan bersama, entah komunitas kecil ataupun komunitas besar. Apa itu? Berdasarkan atau berangkat dari pertanyaan Petrus, berapa kali aku harus mengampuni sesamaku yang bersalah kepadaku? Yesus mengatakan, bukan hanya 70 kali 7 kali. Dan dengan berkata seperti itu, Yesus memberikan perumpamaan yang mengungkapkan bahwa Allah sudah mengampuni kesalahanmu. Maka kewajibanmu adalah mengampuni setiap kesalahan sesama yang ada di sekitarmu. Berapa kali mengampuni? Ya tanya saja, renungkan saja. Berapa kali Allah mengampuni manusia yang bersalah? Kita harus jujur mengatakan, Allah selalu mengampuni. Maka dengan cara yang sama juga, siapapun, orang-orang yang percaya kepada Yesus dalam kebersamaan, dalam komunitas, harus mengampuni seperti Allah mengampuni. Mari kita berjuang menata kehidupan kita seperti hidup Allah sendiri. Menata sikap kita seperti sikap Allah sendiri. Kalau Allah mengampuni tidak hanya 7 kali, 70 kali. Tetapi setiap kali bersalah Allah mengampuni. Demikian juga kita harus mengampuni setiap kali ada yang bersalah kepada kita. Tuhan memberkati.